Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas anime Re:Zero If Wrath. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Re:Zero If Wrath ini berlatar waktu episode 7 kalau di animenya. Ram menyalahkan Subaru yang dianggap sebagai biang keladi kematian Rem. Tidak sanggup menahan tuduhan itu, Subaru memutuskan pergi berlari menuju bukit. Ram mengejar Subaru, namun Subaru berhasil bertahan dengan bantuan Beatrice. Melihat hal itu, Subaru segera berlari agar tidak tertangkap oleh Ram. Tak lama setelah itu, Ram berhasil menangkap dan mencekik Subaru. Karena kelelahan dan kehabisan mana, Ram pingsan terlebih dahulu sebelum berhasil membunuh Subaru. Melihat Ram pingsan, Subaru mengambil batu, lalu memukulkan batu itu ke arah kepala Ram. 2 tahun setelah kejadian itu, sekarang Subaru sudah menjadi bos dari organisasi kejam yang memerintah dunia bawah. Memiliki 2 bawahan bernama Cecilus Sigmund dan Hallibell. Kini fokus cerita berpindah ke Roswell. Mansion sekarang dalam keadaan membeku. Kehilangan 2 maid yang dimilikinya, ditambah Emilia menolak untuk ikut berpartisipasi dalam seleksi pewaris tahta kerajaan, membuat Roswell kini kehilangan tujuan hidupnya. Karena Rem dan Ram memiliki kunci di balik rencana rahasia yang dimiliki Roswell. Terlihat maid berambut pirang bernama Frederica Bauman. Frederica bertugas menggantikan pekerjaan Rem dan Ram. Kini, Frederica sedang merias wajah tuannya dan berkata, "Kembalilah seperti sebelumnya, Master Roswell." Frederica lalu keluar ruangan setelah selesai merias wajah Roswell dan bertemu roh kucing berwarna abu-abu. Benar, itu adalah Puck. Puck adalah pelaku utama yang membekukan seluruh mansion. Frederica bertanya kepada Puck, apakah harus berakhir seperti ini? Puck menjawab, "Aku melakukan semua ini untuk Lia. Roswell pantas mendapatkannya." Sebagai seorang pelayan, tentunya dia tidak suka ketika tuannya dihina. Saat sebelumnya, Subaru telah mendatangi mansion Roswell dan membuat rencana bersama Puck untuk mengeluarkan Emilia dari mansion. Roswell yang sudah kehilangan tujuan hidupnya berjalan di lorong. Tiba-tiba diserang oleh sayatan cahaya yang mengincar lehernya. Berhasil menghindari serangan yang menargetkan lehernya, namun serangan yang meleset itu masih dapat membelah lengan kiri Roswell. Roswell membakar bahunya untuk menghentikan pendarahannya itu. Kini dia menatap pelaku yang menyerangnya. Dia adalah Cecilus Sigmund, pria berpakaian kimono biru dengan julukan 9 Jenderal Dewa dari Kekaisaran Wallachia. Dia memiliki pedang bernama Masayume, pedang spesial yang setiap tebasannya memakan jiwa pemiliknya. Roswell berbincang, apakah ini perintah kekaisaran? Cecilus menjawab, ini hanyalah tamasya, tidak ada sangkut paut dengan kekaisaran. Lalu Roswell bertanya, siapa bos Cecilus? Sebelum pertanyaan Roswell terjawab, Roswell telah mati, dan Cecilus pergi secepat kilat. Tidak heran, Cecilus mendapat julukan petir biru. Tak lama setelah itu terdengar kata, kau tidak punya hak atau waktu untuk meminta maaf. Kini cerita fokus ke Subaru. Dia memasuki ruangan perpustakaan terlarang dan menemui Beatrice. Setelah 2 tahun berlalu, terlihat perbedaan mencolok di mata Subaru. Kini mata Subaru tidak memancarkan cahaya seperti saat pertama kali bertemu. Kukira inilah yang akan terjadi saat manusia dimakan keputusasaan, kata Beatrice. Beatrice melihat Subaru seperti orang yang berbeda. Subaru berbicara tentang balas dendam. Tak lama, muncul seorang sosok serigala yang muncul dari bayangan Beatrice. Bertubuh besar, memakai kimono hitam, dan menggigit cerutu berujung emas. Dia adalah Hallibell, salah satu bawahan Subaru. Hallibell menggunakan kemampuannya mengikat bayangan Beatrice, sehingga Beatrice tidak mampu bergerak. Subaru lanjut berbincang, dulu kau membiarkanku lari, aku berterima kasih karena itu. Karena hanya kau yang menolong saat aku hanya berpikir untuk mati. Rasanya aku menyukaimu, waktu itu hanya kau yang benar-benar dekat denganku. Itulah yang aku pikirkan, kata Subaru. Beatrice membalas, itu adalah pengakuan terburuk. Subaru mengangguk dan berkata, aku setuju. Hallibell, berikan aku sebuah pedang. Subaru langsung menusuk Beatrice dengan tujuan membebaskannya dari kontrak menjaga perpustakaan terlarang. Beatrice menangis dan berkata, kaukah orang itu? Subaru memberikan waktu untuk mendengar kata-kata terakhir Beatrice, tidak mengerti akan pertanyaan Beatrice, dan membalas, aku akan menerima segalanya, tekadmu telah dipahami. Beatrice kembali menjawab, orang itu, Betty ya? Setelah berhasil membunuh Roswell,
Dan Beatrice, Subaru berhasil membawa Emilia, Puck, dan Frederica ke markas organisasi yang dipimpinnya. Sedikit cerita tentang kejadian 2 tahun lalu, memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya, kini Subaru bergelimang harta. Dia menggunakan harta itu untuk membuatnya menjadi bos dari organisasi kejahatan yang memerintah dunia bawah. Dia memimpin organisasi bernama Pleiades, tinggal di sebuah markas bernama Pandemonium, terletak di kota kecil bernama Kararagi. Subaru dikenal dengan sebutan Raja Pemurni karena tidak segan membunuh orang yang menentang keinginannya. Tidak hanya itu, Subaru bahkan memutuskan mati atau tidaknya korban berdasarkan koin yang dilempar. Bila koin menunjukkan sisi ekor, maka korban akan langsung dibunuh. Frederica kini dipekerjakan sebagai maid dengan kalung budak di lehernya. Melihat cara Subaru membunuh, Frederica merasa jijik. Namun karena dia bertugas membersihkan mayat, dia mencoba menahannya. Cecilus yang melihat Subaru kurang sehat, menyarankan Subaru untuk tidur di ruangan putri. Menerima saran Cecilus, Subaru pergi ke sebuah ruangan terkunci. Satu-satunya cara yaitu memanggil Puck agar dapat membuka pintu itu. Setelah pintu terbuka, terlihat sebuah ruangan serba putih. Di sana terlihat Emilia yang menggunakan pakaian putih. Subaru selalu mengunjungi Emilia setiap 10 hari. Awalnya, sesaat Subaru menjemput Emilia, setelah 2 tahun menghilang, Emilia ingin memarahinya. Namun, melihat penampilan Subaru, Emilia mengurungkan niatnya. Subaru yang sekarang sosok yang tidak memiliki kepercayaan kepada siapapun. Oleh karena itu, dia jarang tidur karena menjaga kewaspadaannya hanya bisa tidur bila di dekat Emilia. Melihat wajah tidur yang ditampakkan Subaru, Emilia merasa tenang karena hanya Subaru di dunia ini yang membutuhkan dirinya. Cerita beralih ke adegan percakapan Hannibal dan Cecilus Sackmoon. Hannibal bercerita alasan dia berada di pihak Subaru karena dia merasa berterima kasih Subaru telah menyelamatkan saat dia terlibat masalah dengan roh agung. Cecilus juga mengatakan alasannya ada di pihak Subaru karena perintah Kaisar Wallachia yang memata-matai organisasi kejahatan yang dipimpin Subaru. Setelah perbincangan, Cecilus mengatakan kepada Hannibal, sebagai mata-mata, Cecilus mendapat kabar bahwa Kerajaan Lugunica sudah mempersiapkan penyerangan ke organisasi Pleiades dengan alasan mereka telah membunuh bangsawan Roswell. Seperti biasa, Subaru duduk di kursi ditemani 2 pengawalnya yaitu Hannibal dan Cecilus. Datang seorang utusan pedagang bernama Otto mengalihkan perhatian Subaru. Namun sayang, rencana Kerajaan Lugunica menggunakan Otto sebagai tipuan berakhir sia-sia karena Cecilus sudah siap menerima serangan kejutan yang berasal dari Reinhard van Astrea. Subaru memerintahkan Cecilus bertarung melawan Reinhard. Senang mendapat perintah itu, Cecilus bertarung dengan serius. Dia mengeluarkan 2 pedang spesial yang dimilikinya. Yang pertama, pedang iblis Murayume yang digunakan membunuh Roswell. Yang kedua, pedang Saint Murasame. Reinhard tak mau kalah. Dia mengeluarkan pedang spesial naga bernama Dread yang berada di pinggangnya. Pertarungan antara Reinhard dan Cecilus menyebabkan sebagian markas Pandemonium runtuh. Subaru yang melarikan diri bersama Hannibal bertemu Frederica di lorong. Hannibal mencegah Frederica menyerang Subaru dan Subaru meminta Hannibal membawa Frederica untuk mengungsikan Frederica ke tempat yang aman. Subaru sekarang sendirian berada di persimpangan. Di sebelah kiri ruangan perpustakaan dan sebelah kanan ruangan yaitu adalah ruangan Emilia. Emilia yang berada di ruangannya khawatir dengan Subaru dan memutuskan keluar dari kurungan. Dalam perjalanan mencari Subaru, Emilia bertemu Reinhard dan melihat Reinhard dalam keadaan terluka parah. Reinhard membujuk Emilia untuk kembali ke Lugunica. Reinhard juga memberitahu dosa besar yang telah dilakukan Subaru, yaitu membunuh 126.700 orang. Jumlah korban itu berasal dari masyarakat Wallachia, kerajaan suci Gusteko, dan kota Kararagi. Mendengar hal yang telah dilakukan Subaru, Emilia tetap memegang teguh karena di dunia ini hanya Subaru seorang yang membutuhkan dirinya, dan begitupun sebaliknya. Mendengar keputusan Emilia, Reinhard menyerang Emilia. Lalu Puck berkata, "Maaf Reinhard, keinginan Lia adalah harapanku. Kalau kau selemah itu, bahkan aku pun bisa menang dengan mudah. Kau bisa menganggapnya kekejaman seekor kucing." Meninggalkan Puck yang bertarung melawan Reinhard, Emilia kini berlari mencari Subaru. Bertemu Subaru di persimpangan, Subaru bertanya, mengapa Emilia bisa keluar dari kurungan? Emilia berkata, Subaru, ayo kita lari dari sini. Di sini tidak aman. Seperti Subaru yang membutuhkan aku juga sangat membutuhkan Subaru. Mendengar perkataan Emilia, Subaru senang, namun bercampur gelisah.
Subaru sudah membunuh banyak orang. Jika dia lari bersama Emilia sekarang, kemanapun perginya, hasilnya akan tetap sama, yaitu Emilia akan mati bersamanya. Subaru pergi ke perpustakaan. Di sana terdapat ruangan rahasia. Di sana terdapat Ram yang berada dalam keadaan dirantai. Dan membiarkan Ram mencekiknya sampai mati. Berakhir set ending untuk ReZero If Wrath. Bagi sobat anime yang mau request, bisa komen di bagian komentar. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak subscribe maka tak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.